mengutamakan kepentingan orang lain merupakan salah satu nilai dasar dalam praktik keperawatan. Hal ini sangat terlihat di saat pandemi COVID-19. Ketika seluruh masyarakat diharuskan untuk stay at home, perawat dan tenaga kesehatan lainnya justru harus meninggalkan keluarganya dan berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Tentu ini bukan hanya karena pekerjaan semata, tetapi inilah panggilan perawat untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingannya, sehingga tak sedikit pula yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Akper RSPGI Cikini merupakan salah satu pendidikan keperawatan tertua di Indonesia. Telah lebih 50 tahun turut mewarnai keperawatan di Indonesia dengan ribuan lulusan yang tersebar di seantero negeri dan mancanegara. Sebagaimana keyakinan keluarga besar Akper RSPGI Cikini bahwa meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Dan karya ini akan terus dilanjutkan dengan mempersiapkan lulusan melalui pendidikan yang berkualitas pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter, agar dapat melahirkan perawat yang handal di bidangnya, memiliki hati yang berbela rasa, sehingga ada sentuhan kasih dalam setiap kehadirannya. Tetapi harus kita akui bahwa biaya pendidikan tidaklah murah, apalagi bagi keluarga sederhana yang juga terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Hal ini pun banyak dialami oleh keluarga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akper RSPGI Cikini. Mereka membutuhkan bantuan untuk mewujudkan harapannya menjadi seorang perawat. Bapak, ibu, dan saudara dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan harapan dan impian mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana ini, yang berarti juga ikut ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara turut ambil bagian dalam karya ilahi. Meringankan penderitaan orang lain adalah karya ilahi. Sedare dolorem opus dividum est. Shalom, perkenalkan nama saya Desni Permatasari Hareva. Saya berasal dari Nias. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Kebun Jeruk bagian bedah urologi. Dulu saya berkuliah di Cikini, mama saya didiagnosa menderita kanker, sehingga membuat saya berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah lagi karena biaya. Gereja GKI Gading Indah membantu banyak dalam pendidikan selama kuliah di Akper. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menyelesaikan pendidikan saya selama 3 tahun di Akper Cikini, sehingga saat ini saya dapat bekerja dengan baik dan saya dapat membantu orang tua saya dan orang di sekitar saya. Halo, perkenalkan nama saya Jana Magdalena Mendova. Saya dari Nias, saya alumni Akper RSPGI Cikini tamatan 2020. Sekarang saya sudah bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selama kuliah, saya dibantu oleh para donatur dari GKI Surya Utama. Perkenalkan, nama saya San Marion Matius, anak pertama dari 3 orang bersaudara. Saya berasal dari Desa Sandana, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selama kuliah, saya mendapat beasiswa dari Rumah Sakit PGI Cikini dan juga dari gereja. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini bagian emergensi. Dan saat ini juga saya terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19. Puji Tuhan, melalui pekerjaan ini, saya bisa membantu keluarga dan adik-adik saya dalam pendidikan. Besar harapan saya, semoga banyak orang yang mau membantu orang-orang seperti saya untuk kuliah di Akper Rumah Sakit PGI Cikini dan setelah lulus dapat membantu keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus diperingati oleh gereja di sepanjang abad dan tempat untuk merayakan tercurahnya Roh Kudus kepada para rasul 2000 tahun yang lalu.
di mana pada hari itu gereja lahir. Hari Pentakosta juga bersamaan dengan hari pengucapan syukur tahunan. Secara tradisi, itu adalah hari pesta panen. Kini, gereja memaknainya sebagai hari ucapan syukur bagi kehidupan gereja dan umat yang telah mendapat berkat-berkat Tuhan selama setahun yang telah berlalu. Tahun ini, kita merayakannya pada hari Minggu 23 Mei 2021 dalam sebuah kebaktian minggu online. Bagi umat yang hendak memberikan persembahan syukur tahunan, maka dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening gereja dengan kode belakang 23 atau melalui QRIS GKI Gading Indah Persembahan ini akan diperuntukkan bagi kas gereja 50% serta pelayanan keluar, yaitu 30% untuk STFT Jakarta, UKDW, dan Akper Cikini, serta 20% untuk korban bencana banjir bandang di Pulau Sumba. Saudaraku, mari ungkapkan syukur dan membawa persembahan kita kepada Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi pelayanan gereja, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyambut Pentakosta, kuasa Roh Kudus kiranya menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua bersama dengan seluruh gerejanya di dunia ini. Warta Jemaat 6 Juni 2021. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan baptis anak. Pelayanan sakramen baptis anak akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021. Pukul 9 yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Roni Nathanael MTH. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Senter GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Kita adalah Saudara akan dipimpin oleh Pendeta EM Sotami Suteja. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Yang kudus, semua
serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Selamat pagi saudara-saudara. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan memasuki kebaktian pagi ini dengan ayat pembuka dari Mazmur 133. Ayatnya yang pertama yang mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya
tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kebaktian ini kami mengakui dosa kami satu persatu ya Tuhan. Apa yang sudah kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu, ampunilah ya Tuhan. Berikanlah kami kesadaran dan jadikanlah kami baru untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah sekarang akan berita anugerah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, Allah yang telah berfirman kepada kami, yang mengampuni segala dosa kami, yang memberi kami kehidupan baru di dalam anugerah Kristus. Bapa kami bersyukur bahwa Engkau telah memungkinkan kami berkumpul sekalipun tanpa tatap muka. Kami datang kepadamu bersama-sama. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kiranya Engkau berkenan menaungi kami dengan rahmat dan Roh Kudus-Mu. Dan Engkau berfirman kepada kami dengan jelas. Mampukan kami mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, inilah kami, anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau berfirman. Buat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian 3, ayatnya yang ke-8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam. Jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu-lah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada bangsawan yang mengharapkan datangnya pagi. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan kebebasan, Dia akan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu. Dari jurang yang dalam. Bacaan kedua, bacaan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai dengan 5 ayat 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahirlah kami semakin merosot, namun manusia batinlah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pembacaan Injil Yesus Kristus untuk hari ini diambil dari Injil Markus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Injil Markus 3 ayat 20 sampai 35 demikian. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Baal Zebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku.
Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Menurut tahun gerejawi, hari Minggu ini disebut hari Minggu biasa yang pertama. Tahun gerejawi yang berawal di Minggu Advent pertama, yaitu 4 hari Minggu sebelum Natal. Berlanjut dengan hari Natal, sampai setelah Natal, lalu ada 7 minggu sengsara menghadapi hari Jumat Agung. Hari peringatan kematian Kristus di salib, yang disusul 3 hari sesudahnya dengan hari Paskah sebagai peringatan hari kebangkitan Kristus. Serta 40 hari sesudahnya kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga sampai hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, hari peringatan Allah mengaruniakan Roh Kudus yang kita rayakan dengan penyerahan persembahan syukur tahunan 2 minggu yang lalu. Setelahnya ada hari Minggu yang disebut Minggu Trinitas. Dan hari Minggu ini adalah hari Minggu yang disebut hari Minggu biasa. Khotbah di hari Minggu biasa yang pertama hari ini bertemakan kita adalah saudara. Tema yang mengajak kita menghayati makna hidup persaudaraan dalam keluarga, dalam gereja sebagai persekutuan orang percaya, dalam kita bermasyarakat dengan membangun hubungan persaudaraan, hubungan kerukunan yang dilandasi oleh kehendak Allah. Saudara-saudara, jadi tema kita adalah saudara mengajak dan mengingatkan kita sekalian untuk hidup dalam kebersamaan persaudaraan. Hidup yang mau saling peduli, saling mengasihi. Bukan panggilan hidup yang mudah, tapi juga bukan panggilan hidup yang mustahil. Hidup dalam persaudaraan adalah hidup yang tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak mudah, tapi harus diperjuangkan. Bagaimana memperjuangkannya? Paling sedikit, jauhi gaya hidup yang mau saling menjatuhkan, mau menyulitkan sesama, mau jadi orang yang paling benar dan paling hebat. Sikap yang menganggap diri selalu lebih dari orang lain. Saudara-saudara, mari kita hidup membangun persaudaraan
dengan belajar dari bacaan hari ini. Kitab Kejadian membicarakan tentang Adam dan Hawa yang ketika Allah hadir, mereka bersembunyi di balik pohon. Ketika Allah bertanya mengapa mereka lakukan itu, Adam menjawab dengan menyalahkan Hawa. Ketika kepada Hawa ditanyakan mengapa ia berbuat begitu, Hawa menyalahkan ular. Tidak ada usaha dari keduanya untuk mengakui kesalahan mereka bersama. Masing-masing bicara atas nama aku, yang menyalahkan yang lain sebagai usaha bela diri. Untuk membangun hidup dalam persaudaraan yang saling peduli, saudara-saudaraku, jauhi gaya hidup yang demikian, yang mau menjatuhkan sesama. Bila salah, seharusnya perlu ada upaya untuk mengakui keterbatasan diri. Bagaimana caranya? Mari kita dalami dan pahami pertanyaan Yesus di tengah kesibukan dan kerumunan orang banyak yang tertulis di Injil Markus pasal 3 ayat 33 dan dijawab oleh Yesus juga di ayat 35. Ketika orang menyampaikan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus mencari Yesus, Yesus bertanya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Pertanyaan Yesus itu dijawab oleh Yesus juga. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan dan ibuku. Saudara-saudara, berdasarkan pengajaran Yesus itu, siapa yang melakukan kehendak Bapa, melakukan yang baik, yang berguna bagi sesamanya, mereka adalah saudara Yesus. Pernyataan yang menimbulkan pertanyaan. Adakah sebagai orang beriman kita telah melakukan kehendak Allah sehingga kita boleh tergolong pada saudara Yesus atau ibunya? Dan sebagai sesama saudara Yesus, sadarkah kita bahwa kita menjadi bersaudara satu dengan yang lain? Apa yang bisa dan harus kita lakukan supaya kita sadar bahwa hubungan khusus sebagai saudara Yesus, kita harus mengupayakan melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, agar hubungan baik kita dengan sesama sebagai saudara bisa tumbuh, lakukan kehendak Bapa. Untuk itu kita perlu saling mendoakan. Mengapa? Karena memelihara hubungan baik kita dengan sesama sebagai saudara butuh kejujuran, kesamaan pendapat, kesamaan tujuan yang mau kita capai. Siapa yang bisa melakukan yang demikian? Hanya Allah yang mengenal setiap kita, mengenal saudara kita yang manapun. Allah dapat menolong, menopang, dan mengarahkan langkah hidup kita supaya apa yang kita lakukan adalah tindakan yang sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita mengatur sendiri tindakan kita, yang muncul
bukan kesehatian, yang membangun kebersamaan kita sebagai saudara. Jangan-jangan yang muncul, yang terjadi malah justru perpecahan, permusuhan, tidak ada rasa persaudaraan. Saudara-saudara, adakah kita suka berdoa untuk persaudaraan dan kerukunan kita dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat di mana kita mencari nafkah, atau lingkungan dalam kita bertetangga? Adakah kita suka berdoa sebagai usaha minta Allah menolong kita, supaya bersama dengan orang-orang di sekitar kita, bersama dapat tumbuh dalam pengenalan akan kehendak Allah, pengenalan untuk hidup melakukan kehendak Allah, supaya tumbuh persaudaraan di tengah kehidupan keseharian kita. Hidup dalam kesehatian, yang punya kesamaan pendapat, yang didorong dan didasarkan pada kehendak Allah. Hidup dalam kejujuran, berani mengaku dan menerima kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita, yang ada pada sesama kita. Dan kita mau saling mengampuni, dalam arti mau saling menerima keadaan kita dan saudara-saudara kita dalam kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan siap membaharui gaya hidup kita yang salah, dan siap mengembangkan gaya hidup yang baik untuk memperkokoh hubungan kita dengan sesama dalam keluarga dan lingkungan manapun, dengan patokan yang jelas, yaitu kehendak Allah. Sebagai orang beriman, saudara-saudara, mari kita sadari bahwa kita adalah saudara. Mari kita saling mengingatkan untuk jangan hidup sembarangan, tapi lakukan kehendak Allah, Sang Pencipta yang mengenal setiap kita. Apakah orang mengakui atau tidak mengakui bahwa kita diciptakan oleh Allah? Sebagai orang beriman, kita harus mengakui bahwa kita adalah umat Allah, anak-anak Allah, manusia yang Allah ciptakan, manusia yang dipelihara Allah, dipedulikan, dikasihi, diselamatkan melalui pengorbanan dirinya yang menjadi manusia dalam diri manusia Yesus, yang menderita dan mati di kayu salib, tapi bangkit di hari ketiga, naik ke sorga, dan sekali akan menjemput kita untuk tinggal bersama Dia, Allah Bapa sorgawi kita. Sebagai orang percaya, kita juga harus sadar dan menerima bahwa Allah Bapa kita telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, Roh yang menolong, memampukan kita hidup sebagai anak-anaknya. Pengaruniaan Roh Kudus yang kita peringati 2 minggu yang lalu. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, jangan sekedar saling mengingatkan di antara sesama kita untuk jangan sembarangan hidup, tapi mari kita wujudkan hidup yang tidak sembarangan. Kita wujudkan kehendak Bapa.
Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau menerima peringatan kita? Tidak mau menerima bahwa dirinya diciptakan, dipelihara, dan diberi hidup oleh Allah. Dan tidak mau melakukan kehendak Allah seperti yang diajarkan oleh Yesus. Itu bukan urusan kita. Menurut iman kita, mereka diciptakan dan dipelihara oleh Allah Bapa kita. Mereka adalah sesama dan saudara kita yang harus kita kasihi. Itu adalah tanggung jawab kita. Siapapun orang yang kita hadapi, yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita, dia adalah ciptaan Allah. Anak Allah yang dikasihi, dipedulikan, dan dipelihara Allah. Mereka adalah saudara kita. Sekalipun mereka sendiri tidak menyadari dan tidak mengakui, bahkan menyangkal dan menolak keadaannya sebagai saudara kita, mintakan ampun untuk mereka dan minta kemampuan untuk kita tetap menerima mereka sebagai saudara kita. Memang memprihatinkan kehidupan kita sekarang, di mana ada banyak orang yang tidak mau jadi saudara bagi sesamanya, tapi cenderung menjadi lawan, khususnya di bidang politik. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa hanya pendapatnya yang baik dan benar. Hanya orang-orang yang menerima pendapatnya diterimanya sebagai saudara. Melalui khotbah hari ini, mari kita saling mengingatkan. Berjuang untuk hidup dalam persaudaraan. Hidup dalam kerukunan dengan tulus dan jujur. Hidup bersama sesama sebagai saudara dengan belajar dari Yesus untuk hidup melakukan kehendak Bapa. Amin. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup yang telah menghidupi kami. Kami datang bersyukur kepadamu karena kami boleh hidup tidak sendirian, tapi Engkau memberi kami sesama, memberi kami lingkungan untuk bersama kami berjalan sebagai umat-Mu. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk boleh berdoa kepadamu pada saat ini. Mendoakan diri kami supaya kami mampu hidup dengan jujur di dalam kerukunan dengan sesama. Kami berdoa buat siapapun yang Engkau pertemukan dengan kami. Mampukan kami bersama mengabdikan diri kepadamu, melakukan kehendak-Mu, supaya bersama kami boleh tunduk mewujudkan kehendak-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kuduskan dan pakailah kami menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, menjadi saudara-saudara dari Yesus, menjadi saudara satu pada yang lain. Bapa di dalam sorga, topanglah kebaktian jemaat-Mu, walaupun tidak tatap muka, namun biarlah kebaktian secara viral ini boleh menjadi berkat untuk siapapun yang mengambil bagian di dalamnya. Kami berdoa, ya Bapa, tolonglah kami di dalam memasuki minggu kerja kami hari esok, sekalipun amat terbatas. Banyak yang kami kerjakan di rumah, namun tolong supaya kami tetap melakukan kerja kami dengan bertanggung jawab. Bapa, kami berdoa untuk suasana COVID yang masih begitu rupa, seolah-olah mengancam kami. Bapa, bebaskan kami dari pandemi ini. Kami berdoa untuk begitu banyak orang yang menderita karena pandemi ini, yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar pandemi COVID. Bapa, hiburkan keluarga-keluarga yang kehilangan kekasihnya. Kami berdoa untuk semua rumah sakit, para tim medis yang menolong orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan, topanglah mereka, supaya mereka boleh menjadi berkat, dan melalui mereka kuat kuasa kesembuhan-Mu boleh diteruskan kepada yang membutuhkan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa, topanglah kehidupan kami di tengah negeri ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa, biarlah semua pemimpin dari presiden dengan stafnya boleh melakukan tugasnya di dalam kejujuran. Dapat melakukan tugasnya
untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kami Roh Kudus. Mampukan kami hidup dengan sadar bahwa Roh Kudus menolong kami, menopang kami, memampukan kami hidup sebagai orang beriman. Karena itu Bapa, tolonglah kami untuk jangan kecil hati, namun dengan sepenuh hati kami boleh melakukan yang terbaik sesuai kehendak-Mu buat kemuliaan nama-Mu, bukan dengan kekuatan kami sendiri, melainkan karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan gereja-Mu di mana-mana tempat. Tuhan, tolonglah supaya gereja-Mu boleh Kau pakai untuk memperkenalkan kehendak-Mu kepada dunia. Dan dunia boleh melakukan yang baik buat kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gading Indah. Kami berdoa untuk GKI di mana-mana tempat. Untuk semua umat-Mu, biarlah kami hidup sebagai saudara di dalam kerukunan. Kami hidup di dalam saling peduli. Terima kasih Bapa. Kau sempurnakan kiranya doa kami ini, yang kami naikkan ke hadapan-Mu, buat kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, dengan cara scan QRIS GKI Gading Indah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas syukur yang Kau berikan kepada kami, atas berkat yang telah Engkau berikan selama ini. Tuhan, kami membawa persembahan kami ini untuk kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih yang Bapa, kami memberikan persembahan ini secara sukarela demi kemuliaan dan kerajaan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menengadah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja.
Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus diperingati oleh gereja di sepanjang abad dan tempat untuk merayakan tercurahnya Roh Kudus kepada para rasul 2000 tahun yang lalu, di mana pada hari itu gereja lahir. Hari Pentakosta juga bersamaan dengan hari pengucapan syukur tahunan. Secara tradisi, itu adalah hari pesta panen. Kini, gereja memaknainya sebagai hari ucapan syukur bagi kehidupan gereja dan umat yang telah mendapat berkat-berkat Tuhan selama setahun yang telah berlalu. Tahun ini, kita merayakannya pada hari Minggu 23 Mei 2021 dalam sebuah kebaktian minggu online. Bagi umat yang hendak memberikan persembahan syukur tahunan, maka dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening gereja dengan kode belakang 23 atau melalui QRIS GKI Gading Indah Persembahan ini akan diperuntukkan bagi kas gereja 50% serta pelayanan keluar, yaitu 30% untuk STFT Jakarta, UKDW, dan Akper Cikini, serta 20% untuk korban bencana banjir bandang di Pulau Sumba. Saudaraku, mari ungkapkan syukur dan membawa persembahan kita kepada Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi pelayanan gereja, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyambut Pentakosta. Kuasa Roh Kudus kiranya menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua bersama dengan seluruh gerejanya di dunia ini.